Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada. Kiranya penyertaan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita masing-masing. Kita merasakan damai sejahtera berkat pertolongan yang daripada Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan belajar firman Allah di dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-10. Matius pasal 5 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena mereka melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kejatuhan manusia di dalam dosa, oleh karena Lucifer, dia mengacaukan di suasana di sorga, sehingga dia menjadi malaikat yang melawan Allah. Itu sebabnya Lucifer dikatakan, dinamai dia adalah si Satan. Satan itu artinya melawan Allah. Dan Satan ini telah menodai manusia, sehingga manusia terjerumus di dalam dosa kesalahan di hadapan Allah yang Maha Kudus. Manusia jatuh terjerumus dalam dosa. Manusia hilang kemuliaan Allah. Manusia tidak lagi bisa mendengar suara Allah. Manusia tidak tahu lagi apa sebenarnya daripada perkataan ataupun perintah titah-titah yang daripada Allah. Manusia terlunta-lunta berjalan dalam kegelapan. Manusia mencari daripada kebahagiaannya secara pribadi dengan daripada tindakan perbuatannya secara pribadi dalam kehidupannya, tanpa penyertaan Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah yang di sorga merasa belas kasih kepada manusia sebagai ciptaannya. Manusia tidak lagi mengerti di mana letak daripada kebenaran yang Allah inginkan. Manusia tidak lagi dapat membedakan mana tangan kanan ataupun dengan tangan kiri. Manusia merasa apa yang benar, apa yang baik menurut daripada pribadinya sendiri, bukan bagi Allah. Itu sebabnya Allah bertindak. Allah menghadirkan Kristus ke dalam dunia untuk mengingatkan, untuk kembali membawa manusia, ciptaannya itu kembali ke dalam hadiratnya. Allah dengan perintahnya, dengan titah-titahnya, ataupun firman-Nya yang disampaikan melalui Kristus Yesus. Kristus adalah putra Allah. Dia yang menyatakan Allah yang tersembunyi, yang tidak nampak oleh manusia. Allah menampakkan dirinya di dalam putra Allah. Itu sebabnya Petrus mengatakan kepada Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Atau dikatakan dalam versi Kimchi-nya adalah the Son of the Living God. The Son of the Living God. Putra Allah yang hidup. Artinya bahwa di dalam Kristus itulah ada tersembunyi Bapa di sorga. Sebab itu dalam Yohanes pasalnya ke-10 ayat 31 Yesus mengatakannya kepada murid-muridnya, aku dengan Bapa adalah satu. Aku dengan Bapa adalah satu. Jadi Bapa di dalamku, Bapa ada di dalamku. Jadi Allah itu ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus sebagai daripada putra Allah, dia menyatakan titah-titah Allah. Dia menyatakan daripada firman Allah, sehingga hidupnya adalah cerminan firman Allah. Itu sebabnya di dalam kitab Yohanes dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dia menyatakan daripada Bapa. Dia menyatakan daripada kemuliaan Bapa dalam pribadi daripada anak ini. Yesus adalah firman Allah yang hidup. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang Yesus Kristus, kita bicara tentang kebenaran. Karena dia juga adalah kebenaran. Kalau kita bicara kebenaran, kita bicara tentang firman Allah. Kalau kita bicara tentang Yesus, kita bicara tentang kebenaran. Kalau bicara tentang kebenaran, kita bicara tentang firman Allah. Itu pun sebaliknya demikian. Jadi bicara tentang kebenaran adalah sesuatu yang memang telah menjadi manusia sebagai firman Allah itu di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus menyatakan kemuliaannya.
Yesus menyatakan kebenaran yang Allah kehendaki agar manusia mentaati kebenaran yang Allah rindukan. Agar manusia kembali dipulihkan hubungannya dan boleh tinggal dalam hadirat Allah dan menikmati segala kepunyaan Allah. Manusia tanpa daripada Allah sebagai sang pencipta, manusia tidak akan pernah menikmati daripada rasa bahagia. Sebab bahagia itu adalah kuncinya. Manusia harus hidup dalam hadirat Allah. Manusia harus hidup bersama-sama dengan Allah sebagai sang pencipta. Karena dialah pencipta kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kematian Yesus di atas kayu salib, Dia dimuliakan. Dia menyatakan daripada keilahiannya. Dan Dia hidup sampai hari ini dengan melalui kuasa rohnya. Dan Dia telah membentuk, Dia telah melahirkan gerejanya, termasuk Bapak Ibu dengan saya, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang telah dikuduskan, sebagai orang yang telah dibenarkan, karena kita percaya kepada Dia sebagai juru selamat kita. Kita ini sebagai gerejanya. Roh Kristus ada bersama dengan kita. Roh Yesus ada bersama dengan gerejanya dimanapun kita berada. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan engkau merasa seperti seorang diri menghadapi daripada kehidupan dalam hari-hari terakhir ini. Saya mau katakan, Kristus Yesus akan selalu bersama dengan kita. Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Nah, kembali kepada firman Allah. Sebagai gerejanya, Tuhan mau kita menyatakan terangnya ke dalam dunia. Tuhan mau kita menyatakan kebenarannya kepada orang-orang sekitar kita. Kenapa? Karena manusia sudah disesatkan ke dalam perkara-perkara yang salah. Oleh karena Satan telah membelokkan kebenaran dari yang Allah inginkan. Manusia sedang menuju ke dalam kebinasaan. Manusia terintimidasi. Manusia ditindas dengan berbagai macam persoalan, penderitaan, bahkan juga disebut sakit penyakit, supaya manusia itu menderita dan binasa di alam kekekalan nanti. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Yesus dalam saat Dia khotbah di bukit dalam Matius pasal 5 ini, Dia mengatakan, mengajarkan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Artinya Bapak Ibu dengan saya adalah sebagai gereja Tuhan, kita harus menyatakan kemuliaan Kristus dimanapun kita berada. Baik dalam rumah tangga kita, baik di dalam usaha pekerjaan kita, ataupun dalam pelayanan terlebih lagi. Termasuk dalam lingkungan masyarakat dan bernegara. Agar nama Tuhan Yesus yang dikenal, nama Yesus yang akan terlihat oleh banyak orang sekitar kita. Kita menyatakan kebenarannya, firman-Nya, jalan yang memang ditunjukkan oleh Allah. Sebagaimana yang adalah kebenaran yang benar di mata Allah, bukan yang benar di mata manusia. Itulah disebut kebenaran. Dalam Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, engkau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran itulah sebagai kunci manusia dimerdekakan daripada berbagai macam, daripada kesusahan, penderitaan, bahkan juga daripada ketidaktahuan akan hari-hari yang akan datang, sampai pada hari kehidupan dia. Bahwa manusia itu memang diciptakan adalah bagi Tuhan. Manusia diciptakan harus hidup bersama dengan Tuhan. Manusia harus hidup menyertai daripada kehadiran Allah selama-lamanya melalui daripada titah-titah firman-Nya dan kebenarannya. Itulah yang Allah kehendaki. Gunanya adalah agar manusia, Bapak Ibu dengan saya terlebih lagi, bahagia menikmati daripada segala anugerah yang Dia sediakan. Itu sebabnya kita sebagai gereja Tuhan, kita harus punya belas kasih kepada setiap orang di sekitar kita. Kita mau menyatakan kebenaran hidup Kristus dalam kehidupan kita. Kita menyatakan, kita bertindak, kita berbicara, kita memberi teladan, kita mengekspresikan Kristus, kita memancarkan Kristus kepada setiap orang di sekitar kita. Agar kemuliaan Tuhan yang terlihat, yang nampak. Dunia ini sudah tercemar dengan segala kekacauan. Dunia ini sudah tercemar dengan segala kebobrokan daripada tindakan daripada manusia sendiri yang mencari jalannya masing-masing, bukan jalannya Tuhan. Nah, kembali kepada firman Allah. Kita sebagai gereja Tuhan, nyatakan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita ini. Sehingga nama Tuhan yang dimuliakan, nama Kristus Yesus yang dikenal.
Sehingga itulah yang Tuhan firmankan kepada kesempatan yang berbahagia ini kepada kita. Dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Dunia tidak suka dengan yang disebut hal-hal yang suci, yang kudus. Dunia tidak mau sesuatu yang kelihatannya membuat mereka seolah-olah tidak bahagia kalau tidak menikmati perkara-perkara duniawi. Padahal bahagia, damai, sukacita itu bukan perkara yang lahiriah, sifat yang fana. Perkara yang rohani itulah yang kekal selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah kondisi keadaan situasi dunia. Kita perlunya dengan pimpinan Roh Kudusnya menyatakan kebenaran dalam setiap langkah kehidupan kita. Baik dalam kita perkataan, cara berpikir kita, ataupun dalam kita bertindak. Agar karakter Kristus itu yang nampak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya kita jangan gentar. Jangan kita merasa was-was takut kalau kita ini akan dihimpit oleh dunia. Kita teraniaya oleh dunia. Karena dunia tidak bisa menerima kebenaran yang daripada Kristus Yesus. Dunia tidak mau menerima kebenaran yang sebagaimana yang Allah inginkan agar manusia melakukannya sesuai yang diinginkan oleh hati Allah, yang berkenan di hati Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16-17 bahwa tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah, yang dipenotoskan oleh Allah, yang diurapi oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam perkara yang benar. Ayat 17 mengatakan, demikianlah kepunyaan Allah. Orang-orang kepunyaan Allah adalah diperlengkapi dengan perbuatan baik. Artinya baik itu bukan baik menurut ukuran manusia, tapi baik di mata Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Kembali kita ingat Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita ini adalah buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Dia sediakan sejak dahulu kala. Kita harus tinggal di dalam perbuatan baik yang Allah inginkan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang perlu kita nyatakan ke dalam dunia. Kita tahu dunia mungkin tidak terima kita. Dunia itu akan menghimpit kita. Dunia tidak suka dengan apa yang kita berbuat berdasarkan firman Allah. Namun saya katakan, penyertaan Allah sempurna. Kuasanya akan selalu melingkupi kehidupan kita. Dan Dia akan membela kita, menolong kita. Dan Dia akan menuntun kita, menegakkan kita. Dan Dia akan meneguhkan, menguatkan dengan kuasa Roh Kudusnya. Sehingga kita dimampukan dalam kehidupan kita ini sampai selama-lamanya kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita menyatakan kebenaran Yesus Kristus. Dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat ke-10 dikatakan di sana, hendaklah engkau setia sampai mati. Hendaklah engkau setia. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dalam kondisi apapun juga dalam kehidupan kita, hendaklah kita ini menjadi gereja Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Karena itulah kita boleh menerima keselamatan dan kita menerima rohnya. Dan kita hidup sekarang karena kita percaya kepada Dia. Hidup kita sekarang adalah hidup karena kita percaya Kristus ada di dalam kita. Dia bersemayam berhuni di dalam hidup kita. Itu semua kita nyatakan kebenarannya. Kita nyatakan perintah-perintah cita-cita Allah agar nama Tuhan dimuliakan. Terlebih lagi agar semua orang yang belum mengenal kepada Yesus, mereka boleh menikmati jalan kebenaran tersebut. Sehingga mereka menemukan kebahagiaan. Manusia tanpa Allah, manusia tidak bisa menikmati daripada apa yang dia ingin nikmati dalam kebahagiaan hidup ini. Manusia tanpa Allah, manusia tidak bisa menikmati daripada keselamatan. Manusia sudah terpuruk dalam dosa, manusia sedang menuju kebinasaan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Matius 5 ayat 10 kembali dikatakan sana, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Dikatakan dalam bahasa Indonesia masa kini, oleh karena mereka melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kebenaran Kristus, nyatakan perintah-perintah Allah, lakukan dalam kehidupan kita agar menjadi contoh, menjadi terang bagi setiap orang sekitar kita. Mereka melihat daripada kebenaran Kristus dalam diri kita. Mereka melihat kemuliaan Kristus dalam diri kita. Sehingga namanya dimuliakan. Bumi akan penuh dengan kemuliaan nama Yesus Kristus. Sebab Dia adalah Raja. Dialah Kepala. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Namanya Kristus Yesus.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hendaklah engkau setia, setia sampai mati. Percaya Tuhan akan memberi kekuatan kepadamu. Percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam kehidupanmu. Walau dunia menghimpit kita, walau mungkin si Satan dengan para pengikutnya tidak menyukai kehidupan kita karena kita berdiri atas kebenaran firman Allah. Namun pertolongan Tuhan hadir senantiasa dalam kehidupan Bapak Ibu dengan saya. Tuhan tidak akan biarkan kita jatuh tergeletak. Tuhan tidak akan biarkan kita menderita oleh karena himpitan dunia ataupun daripada kelicikan daripada si Satan. Tuhan akan mengangkat kita, Dia akan meneguhkan kita, Dia akan menguatkan kita untuk kita terus berjalan dalam terangnya yang ajaib. Kita menikmati penyertaan Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Janji-janjinya akan melimpah dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan, baik dalam dunia ini, terlebih dalam kekekalan nanti kita bersama dengan Dia. Karena Dia adalah Raja kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Bapak Ibu dengan saya, kita memiliki sorga yang disediakan oleh Kristus bagi kita sekalian. Sorga adalah milik kita. Bahagia selama-lamanya menanti kehidupan kita. Bukan hanya bahagia di dalam dunia ini saja, tapi kita bahagia bersama dengan Dia di sorga yang akan datang. Kemuliaan Tuhan akan melingkupi kehidupan kita, dan Dia pun akan menyatakan daripada kuat kuasanya, janjinya dalam kehidupan setiap orang yang percaya, baik dalam keluarganya, untuk keluarga, bagi anak-anaknya, bagi keturunannya, bagi usaha pekerjaannya, bahkan juga di dalam pelayanannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nyatalah kuasa Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tetap maha kuasa. Dialah Kristus yang empunya segala kuasa, baik yang di sorga, di bumi, bahkan di kolong bumi. Sujud menyembah kepada nama Yesus Kristus. Segala lidah akan mengaku, lutut akan bertelur, Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Engkau akan melihat penyertaan Tuhan, kuasa Allah, kekuatan daripada Tuhan, berkat Allah, pemeliharaannya, dan itu yang Tuhan janjikan. Sampai kita dimahkotai dengan mahkota kehidupan, kita akan bersama dengan Dia di sorga yang penuh dengan kemuliaan, kebahagiaan, kekal dan kekal selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan akan meneguhkan kita. Jadilah gereja Tuhan, jadilah umat Allah yang melakukan kebenaran, karena kita empunya daripada kerajaan sorga. Percayalah kepada Kristus, percayalah kepada firman-Nya, maka kita akan selalu dilingkupi dengan anugerah-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Diberkatilah kehidupan Bapak Ibu dengan saya. Diberkatilah anak cucumu. Diberkatilah usaha dagang bisnismu. Diberkatilah pelayananmu. Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya dalam kehidupan kita masing-masing. Terpujilah namanya. Haleluya. Haleluya. Amin.